Shalom anak-anak semuanya. Kurang semangat. Lausa aja hari ini semangat banget loh. Masa kalian yang di rumah kalah? Ayo sekali lagi. Shalom anak-anak semuanya. Wih, mantap. Semuanya ceria hari ini ya kan Lausa? Wih. Nah, sekarang Lausa ajak anak-anak semuanya kasih tos ke kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Tos dulu dong Lausa. Tuhan Yesus baik. Nah, sekarang Lausa ajak anak-anak semuanya, kita mau bersama-sama bersuka cita, kita mau pujikan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita mau pujikan sekali lagi dengan hati yang lebih bersyukur. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekarang Lausa Yaya ajak anak-anak untuk bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk boleh bersama-sama bersekolah minggu. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang cerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami juga terima kasih semalam tadi Engkau berikan kami tidur yang nyenyak. Dan pagi ini kami boleh mendapatkan badan yang sehat untuk boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak semuanya, sekarang Lausa mau tanya nih. Tadi pagi kan kita kan sama-sama bangun dari tidur kan ya Lause. Nah di sini tadi yang bangun dari tidur langsung ngerapiin tempat tidurnya, bantuin mama buat merapikan tempat tidur siapa? Ayo siapa? Nah yang belum belajar, yang sudah bantuin mama tadi, good job. Lause kasih tepuk tangan buat anak-anak. Sekarang Lausa mau tanya buat koko cece di rumah. Kalau di rumah adiknya ada yang kesulitan belajar, yang udah mau ngajarin adiknya siapa? Ayo. Wih, koko cece hebat, udah mau ngajarin adiknya belajar. Nah, Lausa mau bilang ke anak-anak semuanya, kita itu kalau di rumah kita harus melayani, nggak harus melayani ke mama papa, tetapi juga ke
koko-koko, cece-cecenya kita, adiknya kita belajar melayani. Jadi Lause, walaupun kita tuh masih kecil, kita tuh sudah bisa belajar melayani loh Lause, gitu. Nah sekarang anak-anak semuanya, Lause ajak anak-anak semuanya untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau pujikan Pelayan Kecilmu. Pakai gerakan ya. Pakailah aku jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Yesus, Kita bersama-sama pujikan lagu ini sekali lagi. pakailah aku jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Yesus. Selamat pagi anak-anak di rumah, bersyukur ya kita bisa ketemu lagi untuk kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu ya. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, saat ini kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan
untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, kami bisa konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga berkati Loso Fang Eng yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak di rumah, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kita akan lihat dari Alkitab kita hari ini, Loso ada sebuah permainan. Permainannya gampang kok, cuman tebak gambar. Gambar apa itu? Kalian tebak namanya apa ya? Ya, mulai ya. Ada sekitar 5 gambar ya. Gambar yang pertama, kita lihat ya gambar yang pertama. Udah ada yang bisa jawab belum? Gambar apa itu ya? Oke, udah ada? Gambar itu adalah baju sirah. Baju sirah? Baju apa loh, Se? Nah, itu adalah baju yang digunakan waktu mereka perang supaya tidak gampang dilukai oleh musuh. Baju yang dipakai dari besi sehingga tidak mudah dilukai oleh musuh. Nah, sekarang gambar yang kedua. Kita lihat ya, yuk. 1, 2. Gambar apa ya? Ada yang tahu gambarnya? Apa ya Loso? Kok bentuknya kayak helm gitu, tapi kok aneh ya? Nah, namanya itu ketopong. Ketopong, ya. Ketopong itu adalah helm yang digunakan waktu perang. Helm khusus yang terbuat juga dari besi supaya tidak gampang dilukai oleh musuh. Sekarang gambar yang ketiga. Kita lihat ya. Nah, kalau ini pasti tahu anak-anak. Tahu kan gambar apa? Ya, betul sekali. Gambar pedang dan juga perisai. Gambar pedang dan perisai. Tahu kan? Nah, sekarang gambar yang keempat. Gambar apa ya? Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Yuk kita lihat lagi ke layar laptop kita atau ke layar handphone kita. Gambar yang keempat. Apa sih Lose? Gambarnya itu gambar apa sih? Ada runcing-runcingnya. Terbuat dari besi. Ada yang jawab? Ada yang jawab? Ada. Jawabannya adalah tombak. Senjata tajam yang digunakan untuk berperang, yang mempunyai ujung yang runcing dan mempunyai juga bentuk yang panjang. Nah, sekarang yang terakhir, gambar yang terakhir. Coba kalian lihat baik-baik, apa sih ini? Gambar yang terakhir ya. Gambar apa ya itu? Nah, itu adalah gambar yang dinamakan ketapel. Ketapel, ya namanya ketapel dan juga namanya itu umban. Gunanya apa sih Lose? Nah, kalau yang pertama tadi yang namanya baju sirah, namanya ketopong, pedang dan perisai, juga tombak itu digunakan untuk berperang. Seperti gambar ini, kalian bisa lihat kalau seorang prajurit mau berperang, dia akan memakai pakaian lengkap. Pakai helm yang dari besi, pakai baju sirah, bawa tombak, bawa perisai, bawa pedang. Lalu gunanya ketapel sama umban apa loh? Kalau gitu kita lihat sebuah video ya. Dari itu kalian bisa tahu apa sih fungsinya dan apa cerita hari ini. Coba kalian tebak, Loh itu mau cerita apa sih hari ini? Cerita yang seharusnya kalian tahu dah. Ya, kita lihat baik-baik video hari ini. Yuk. Kita perhatikan layar kita lihat video ini.
Oke, siapa yang bisa jawab? Video tadi ceritanya tentang apa? Coba lo mau denger ya. Ada yang jawabannya kecil, saya tidak dengar. Teriaklah. Oh, benar sekali. Jawabannya adalah Daud dan Goliat. Cerita yang mungkin dari kita semua itu sering dengar cerita tentang Daud dan Goliat. Nah, apa sih yang istimewa dari Daud dan Goliat? Hari ini kita akan belajar dari 1 Samuel pasal 17 di Alkitab kita. Anak-anak di rumah yang bawa Alkitab bisa buka sambil Losok cerita. Kalian bisa lihat ceritanya Losok di Alkitab 1 Samuel pasal 17. Ya. Lalu apa sih Losok? Apa yang membuat Daud itu berani menghadapi Goliat? Apa ya? Kalau kita lihat ya, anak-anak di rumah, kita lihat Goliat itu kita tahu ceritanya, di Alkitab juga dikatakan dia itu adalah orang yang sangat-sangat tinggi. Tingginya dikatakan di dalam Alkitab itu 6 hasta sejengkal. Itu kalau dalam meter itu 3,2 meter. Tinggi ya? Itu kira-kira 2 kalinya loh saking tingginya. Terus Goliat ini dari masa mudanya dia sudah biasa dilatih untuk berperang. Dia biasa belajar untuk menggunakan pedang, menggunakan tombak. Terus waktu dia berperang, dia pakai pakaian lengkap berperangnya. Mulai dari tadi ketopongnya, dia bawa tombaknya, dia bawa perisai, dia juga bawa pedang. Terus dia pakai baju sirah. Bahkan kakinya juga ditutupi dengan besi supaya terlindung dari serangan musuh. Tidak gampang terluka tubuhnya. Itu Goliat. Lalu bagaimana dengan Daud? Nah, anak-anak di rumah, Daud waktu dia bertemu dengan Goliat, dikatakan di dalam Alkitab kita, 1 Samuel 17, dia itu masih muda, wajahnya masih kemerah-merahan, dia masih remaja ceritanya ya anak-anak di rumah. Terus dia tidak terbiasa berperang, dia tidak pernah itu namanya belajar untuk menggunakan pedang, menggunakan perisai. Dia itu sehari-hari, Daud ini pekerjaannya adalah menggembalakan kambing domba ayahnya. Jadi setiap pagi Daud ini bangun pagi-pagi, dia bawa kambing dombanya ke padang rumput. Di sana dia tunggu kambing dombanya makan, dia main musik, dia memuji-muji Allah, dia menciptakan syair-syair yang indah di suasana yang tenang, yang jauh dari namanya peperangan. Lalu apa ya yang membuat Daud berani maju menghadapi Goliat? Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita anak-anak, yang membuat Daud berani maju menghadapi Goliat adalah karena dia percaya dan bersandar kepada Allah yang setia. Daud bisa mengatakan bahwa dia percaya kepada Allah yang setia karena dia pernah mengalaminya di masa yang lalu. Waktu Daud menjaga kambing dombanya, dia selalu menang melawan singa, melawan beruang yang buas saat binatang buas ini mau memangsa domba-dombanya. Daud berkelahi dengan mereka dengan menggunakan tongkat gembala dan menggunakan apa? Tadi ketapel dan umbannya. Dan dia selalu bisa menang melawan mereka. Dan Daud pun percaya dia bisa mengalahkan Goliat karena dia punya Allah yang dapat dipercaya, Allah yang setia. Nah, anak-anak di rumah, waktu Allah itu adalah Allah yang setia. Dia berjanji untuk menjaga umat pilihannya, bangsa Israel. Adalah umat pilihan Allah. Dan Allah tidak pernah melupakan janjinya. Dia mengirimkan Daud untuk melayani dia dengan berperang melawan Goliat. Kita dapat lihat di mana anak-anak? Kenapa kita bisa katakan Daud itu melayani Allah? Kita dapat lihat di ayatnya yang ke-45. Pasal 17 ayat yang ke-45 yang mengatakan bahwa Daud mendatangi Goliat atas nama Tuhan. Coba kita baca ya. Kita buka yang bawa Alkitabnya dari 1 Samuel pasalnya yang 17 ya, 17 ayatnya yang ke-45.
engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku atau Daud mendatangi engkau, Goliat, dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud mendatangi Goliat atas nama Tuhan, bukan dengan kekuatannya sendiri, bukan karena dia percaya pada dirinya sendiri, tapi dia percaya akan Allah. Dan Allah memakai Daud untuk melawan Goliat dan menjaga akan perjanjiannya, menjaga umat pilihannya Israel. Dan benar, di akhir cerita kita tahu semua bahwa akhirnya Daud memenangkan pertempuran melawan Goliat, seorang raksasa dari Filistin, seorang raksasa yang memakai perlengkapan perang. Tapi kalau Daud bisa mengalahkan Goliat itu karena Allah yang mengizinkannya dan memakai Daud melayani Allah. Dan melalui pelayanan Daud ini, nama Allah dimuliakan. Bangsa Filistin akhirnya lari terbirit-birit karena kemenangan ada di tangan Israel. Allah tidak pernah melupakan janjinya. Dan kepada Allah yang seperti itulah Daud bersandar dan percaya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, kita juga bisa bersandar kepada Allah. Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita apapun kondisi kita. Dan melalui itu semuanya kita bisa melayani Allah. Melalui setiap apa yang kita lakukan dalam nama Tuhan itu mempermuliakan nama Tuhan. Anak-anak di rumah, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi ingatan yang baik bagi setiap kita. Bahwa kalau kita mampu melakukan semuanya, menghadapi apapun itu karena Allah yang memakai kita. Dan Allah yang memilih kita dalam situasi itu. Dan jangan lupa, kita mempercayakan semuanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat hafalan kita hari ini kiranya juga bisa menjadi ingatan yang baik bagi kita dari Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16, ayo kita buka perjanjian baru. Matius 5 ayatnya yang ke-16. Kita buka ya. Kita buka Alkitabnya pelan-pelan. Ayo Matius. Pasal yang kelima ayat yang ke-16. Yuk kita baca sama-sama ya. Koko Cece yang sudah bisa baca Alkitab, baca bersama dengan Lost of Ing ya, pelan-pelan. Yuk, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, nanti kalian bisa lagi baca di rumah ya, bersama-sama dengan Koko, dengan Titi, dengan adik, dengan kakak ya. Hari ini kita belajar hal yang baik, bahwa kita bisa bersandar kepada Allah yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang setia. Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Bahkan Allah yang memilih kami dan memakai kami untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kondisi dan situasi yang ada. Bahkan dalam situasi sulit sekalipun, Allah ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, jadikan ini keyakinan di hati setiap kami, baik loso-loso maupun anak-anak di rumah dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, bahwa kami punya Allah yang dapat kami percaya dan kepadanya kami dapat bersandar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya tolong kami untuk senantiasa kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati kami dan menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Nah sekarang kita mau bersama-sama untuk memberikan persembahan. Anak-anak bisa memasukkannya ke dalam amplop, atau anak-anak juga bisa mengirimkannya ke rekening di bawah ini. Nah, untuk yang amplop nanti anak-anak bisa memberikan ketika kita sudah bersama-sama berkumpul di gereja. Nah, sekarang kita langsung ajak anak-anak untuk bersama-sama pujikan Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi
mau bersama-sama mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari bersama-sama Lausa ajak anak-anak semuanya untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami melalui Papa dan Mama. Kami memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan berkati persembahan kami supaya boleh Tuhan pakai untuk sekolah minggu kami. Tuhan juga berkati lause-lause yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, ibadah online hari ini selesai. Tapi Lause ingatkan, jangan lupa aktivitasnya dikerjakan. Kalau sudah selesai, nanti difoto, dikirimkan ke grup ya. Nah, ibadah online hari ini selesai. Sampai jumpa di ibadah online GKKK Solo baru minggu depan. Oh iya, minggu depan kita ada acara kenaikan kelas loh. Jadi jangan lupa. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.